Belis, penyebab kemiskinan di NTT. Halo, halo, halo. Salam jumpa lagi bersama saya pemilik rumah catatan Elvianus. Ada yang sedang heboh di luar sana, NTT khususnya. Bagaimana tidak? Akhir-akhir ini ada beberapa diskusi lepas di media sosial yang mengangkat isu Belis dan kemiskinan atau pemiskinan. Adalah sesuatu yang tidak salah dan juga serentak tidak benar dari dua hal tersebut. Dua titik keberangkatan dengan tujuan yang masih dalam tanda tanya. Belis dan kemiskinan yang disatukan dalam sebuah pertanyaan. Apakah Belis penyebab meningkatnya angka kemiskinan di NTT? Iya dan tidak adalah dua kebingungan itu sendiri dan hampir tidak ada kepastian. Indikatornya apa sampai dikatakan Belis itu adalah bentuk pemiskinan? Jika jawabannya adalah ya, bahwa Belis adalah penyebab kemiskinan, pertanyaannya adalah mengapa tradisi ini terus diwariskan? Jika jawabannya tidak, pertanyaannya adalah mengapa harus diperdebatkan? Kembali kepada tujuan awal. Untuk apa dan kepada siapa harus ada Belis sebelum adanya ikatan perkawinan? Persoalan Belis dan kemiskinan ini lebih kepada bentuk kesiapan atau kematangan dalam membangun sebuah ikatan dalam rumah tangga secara adat. Jika kemiskinan itu dilihat karena menumpuknya utang karena urusan Belis, maka yang dipertanyakan adalah mengapa harus urus Belis kalau belum siap, yang mengakibatkan adanya utang. Utang bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, utang di dalam lingkup keluarga dan di luar lingkup keluarga. Yang pertama, utang dalam ruang lingkup keluarga, dengan bahasa kerennya adalah arisan keluarga. Di sini, sistem yang dibangun adalah patungan. Siapa yang duluan atau akan melangsungkan acara antar Belis. Dan di sini sebenarnya adalah bentuk saling membantu. Nah, risikonya adalah keluarga yang mendapatkan tanggungan itu. Bisa jadi keluarga tersebut utang dengan pihak lain di luar lingkup keluarga itu jika tak ada persiapan. Hal ini bisa saja terjadi. Yang kedua adalah utang di luar lingkup keluarga. Ini terjadi dari pihak bandar atau yang akan melangsungkan acara. Selain patungan dari pihak keluarga atau arisan, setidaknya bandar juga harus siap. Jika tidak, maka di sana akan terjadi utang piutang. Sampai di sini kita bisa melihat apakah Belis itu adalah sebuah bentuk pemiskinan secara terstruktur atau persoalan kesiapan semata. Jika keluarga siap atau yang bersangkutan siap, maka di sini tidak terlalu dipersoalkan sebenarnya. Nah, akan berbeda lagi jika pihak yang dilamar menuntut untuk membawa Belis dalam bentuk barang seperti kuda, kerbau, anjing, kambing, sapi, babi, dan juga dalam bentuk uang yang tentunya tidak sedikit. Barang-barang yang disebutkan di atas itu harganya juga tidak murah.
Jika hewan yang dibawa itu lebih dari 1 ekor dengan harga dasar 15 juta untuk kerbau, kuda di kisaran 12 juta lebih, belum lagi sapi dan yang lainnya. Sekali lagi, kita harus siap jauh-jauh hari sebelumnya. Di beberapa wilayah pun ada yang berbeda, yakni dilihat dari pendidikan akhir dari seseorang. Tuntutan dalam bentuk uang pun tidak main-main. Terus, bagaimana dengan tradisi ini? Tradisi yang lebih kepada kebiasaan yang diulang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kebiasaan yang sudah dijalankan bahkan bertahan bertahun-tahun lamanya memang sulit untuk diubah dalam waktu sekejap. Bertahap dan tentu melalui proses yang tidak mudah. Harus ada yang memulai, yang bisa secara perlahan mengubah kebiasaan ini dan tidak sekali jadi. Sampai di sini boleh dikatakan kemiskinan itu bukan disebabkan oleh Belis. Saya bisa katakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena tidak adanya kesiapan. Selain itu, masyarakat adat kita harus mulai berani berbenah. Jangan sampai meninggalkan beban kepada calon keluarga baru, sebab beban itu akan terus ditanggung turun-temurun. Jangan jadikan Belis sebagai alasan pemiskinan. Ada indikator lain yang menyebabkan kemiskinan. Belis hanya salah satu di antaranya, bukan satu-satunya. Jangan sampai kita melihatnya dalam satu sisi saja, dan itu saja dari saya. Kalau ada yang salah dengan pernyataan-pernyataan saya di atas, mari kita buka ruang diskusi bersama di sini. Sebab semakin banyak ide dalam diskusi, kita bisa menemukan solusi atas kemiskinan yang terjadi di NTT. Bisa jadi tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan di wilayah kita. Bisa jadi. Oke, cukup sampai di sini saja. Saya tunggu diskusinya. Salam dan mari kita ngopi bersama.